Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukita Nerido Bambayun, siswa SMK PGRI 1 Ngawi, kelas 11 Multimedia B. Kali ini kita akan membahas pentingnya berakhlak mulia menurut Islam dengan narasumber kita, Bapak Toha selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Silakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi di channel ini, channel kajian Islam. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Muhtoha Maksud Arba'i, sarjana pendidikan Islam, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seluruh warga SMK 1 Ngawi yang dirahmati oleh Allah, utamanya para siswa yang saya cintai, pada kesempatan kali ini melanjutkan episode yang lalu, masih tetap dengan akhlak, materi tentang akhlak, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya akhlak mulia dalam Islam. Ya. Mungkin ini agak sedikit panjang karena memang sebetulnya materi akhlak ini sangat luas sekali. Saya harap para siswa bisa sabar untuk mengikutinya sampai dengan selesai. Nah, sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita pertama-tama kita syukuri nikmat Allah ini, nikmat sehat ini, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok materi kita tentang akhlak mulia. Insya Allah semuanya sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan akhlak mulia ini. Akhlak itu merupakan sikap atau perilaku seseorang, itu disebut sebagai akhlak. Namun akhlak ini lebih kepada bagaimana kita berprinsip dalam hidup sehingga memiliki tujuan yang jelas dan juga bisa selaras dengan perkataan dan tindakan yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para siswa yang dirahmati oleh Allah, menurut Imam besar Al-Ghazali, beliau menyampaikan bahwa akhlak yang mulia ini setidaknya memiliki empat perkara. Yang pertama, bijaksana. Yang kedua, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, keberanian menundukkan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah adil, bersifat adil. Sehingga dari keseluruhan karakter, beliau menggambarkan akhlak itu dalam empat perkara tadi. Namun Bapak akan menyampaikan kepada para siswa apa sih sebetulnya alasan dibalik kita diwajibkan untuk memiliki akhlak yang mulia ini. Setidaknya ada 12 karakter yang akan Bapak sampaikan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bentuk daripada akhlak mulia yaitu mengucapkan salam dan menjawab salam. Ilqa'us salam sunnatun wa jawabuhu wajibun. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya itu adalah wajib. Wajib jika Anda mendengar. Jika tidak mendengar maka tidak wajib atau gugur dari suatu kewajiban. Contoh, tidur, pingsan, koma, itu tidak memiliki kewajiban untuk menjawab salam. Pak, kalau misalkan ada yang masuk ke ruangan kelas mengucapkan salam tapi lirih, maka yang mendengar salam itulah yang wajib untuk menjawab di antara keseluruhan siswa. Misalkan Mbak Toha masuk ke ruangan multimedia, ada siswa yang duduk di
samping pintu, maka siswa tersebut ya yang paling wajib untuk menjawab salam. Kecuali kalau kemudian saya mengucapkan salamnya secara lantang, suara keras, assalamualaikum gitu, maka satu kelas juga Semua siswa wajib wajib untuk menjawab. menjawabnya. Maka dalam hal ini kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang dapat diwakilkan, atau dengan kata lain bahasanya adalah fardu kifayah. Mengapa? Dikarenakan di dalam salam ini terdapat atau terkandung doa-doa dan harapan dari orang yang mengucapkan salam kepada orang yang disalami. Karena assalamualaikum itu berarti keselamatan, kesejahteraan bagi kamu. Maka selayaknya kita menjawab waalaikumsalam, dan keselamatan dan juga kesejahteraan kepadamu. Maka alangkah lebih baik kalau salam ini tidak disingkat, singkat menjadi askum dan lain sebagainya. Apa maknanya? Kan kalian juga nggak tahu, hanya ikut-ikutan saja. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang meminta izin. Bagaimana kalau kamu pulang sekolah, istirahat di kamar, tiba-tiba ada orang nyelonong masuk ke dalam kamar, nggak salam, nggak ketok pintu, nggak kulon nuwun, apa yang kamu rasakan? Nggak nyaman pasti, Nggak nyaman. Loh, kamu siapa kok ada di kamar saya? Kok nggak minta izin? Nah, untungnya masih komplit pakainya. Coba kalau nggak, naudzubillah min dzalik. Maka perlu izin itu supaya tidak mencuri hak daripada yang punya kamar. memiliki. Gitu. Kemudian yang lainnya, ada yang pinjem gadget misalkan tanpa seizin, gimana rasanya? Dongkol, marah, ya kan? Iya. Pastinya dikira mencuri. Nah, ini yang harus kita waspadai, meskipun kadang mungkin sepele, lah koncone dewi. Tidak, ini sebetulnya bukan suatu hal yang sepele, ini serius. Ya, masalah akhlak ini adalah urusan yang sangat serius, bahkan sampai nanti akhir zaman. Kalau kita bisa membiasakan diri semacam ini, dimanapun kita tempatnya, insya Allah kita akan terbiasa mengucap salam dan meminta izin kepada seseorang yang kita pinjami barangnya dan lain sebagainya. Kecuali Anda mau masuk pura, mau masuk gereja, ya tidak usah salam. Masuk kandang tidak perlu. Masuk hotel ya bolehlah. Anda lewat depan kuburan saja tetap mengucapkan salam. Salamnya ada yang tahu nggak? Kalau kita nggak? Nggak tahu, Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallahu bikum lahikun. Itu salamnya untuk ahli kubur. Salam sejahtera bagi kalian penghuni kubur. Insya Allah kami juga akan bersama kalian. Atau saya juga akan bersama kalian. Karena kita semua kan mesti juga akan mati. Iya, Pak. Kemudian yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Tuh, ada pertanyaan, coba Lugi dijawab. Mana yang dahulu mengucapkan salam? Orang tua kepada orang anak muda atau anak muda kepada orang tua? Anak muda ke yang lebih tua, Pak. Anak muda kepada yang lebih tua. Ini sopan santun. Kadang orang tua itu rikuh gitu ya. Rikuh gimana? Ya nggak enak aja gitu. Kadang orang tua juga pengen mengajari. Ya kowe kan sing enom, sing wis tengginas, ya kamu yang duluan mengucapkan salam. Dan memang Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Liyusallimas saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qaidi wal qalilu 'alal katsiri. Supaya mengucapkan salam orang yang kecil kepada orang yang besar, anak muda kepada orang yang tua, orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Ini etika dalam bersalam, sudah diatur sedemikian rupa. Dan ini tidak ada yang tidak mengenakkan, semuanya mengenakkan. Kalau kita manut kepada ajaran agama Islam, manut itu enak gitu. Nggak ada manut nggak enak itu. Karena apa? Tergantung ya kamu manut sama siapa. Kalau manut sama aturan Allah dan Rasulullah, insya Allah ya selamat fit dunya wal akhirah. Maka nanti kamu juga akan mengalami menjadi orang tua. Gimana nggak enaknya kalau nggak dihargai anak, ya kan? Nggak dihargai anak muda, anak kecil gitu, malah ditunjuk-tunjuk gitu kan juga nggak enak gitu. Maka senyampang kamu masih muda, belajarlah untuk bisa bersikap baik kepada orang tua, karena semua orang insya Allah akan merasakan tua, insya Allah.
Kemudian yang keempat, bersikap santun dan tidak sombong. Bahkan kesombongan ini sebetulnya hal yang pertama kali disinggung di dalam Al-Quran yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mungkin masih ingat kenapa, alasan apa yang kemudian menjadikan iblis beserta bala tentaranya diusir dari surga? Karena sombong. Sombong ini merupakan jubahnya Allah. Coba Luki, kalau nyaman nggak kalau kamu pakai baju besar, lebih besar daripada badan? Nggak nyaman kan? Sama. Karena saking besarnya kepake, akhirnya nggak kuat setan itu pakai baju kesombongan Allah, jubah kesombongan Allah, sehingga dia menganggap dirinya lebih hebat, sehingga tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah. Silakan Anda baca sendiri. Maka santun, ya, sopan dan santun ini bagian daripada akhlak mulia, sehingga kita terhindar dari perilaku sombong, tidak mau menghargai orang lain. Kalau di dalam, bagi kalian yang mungkin penggemar sinetron ya di televisi itu, ya silakan difilter lah, disaring mana perkataan yang baik dan mana perkataan yang tidak baik. Contohnya apa ya? Lo siapa lo sama gue N ya gitu. Itu nggak perlu dicontoh semacam itu. Karena itu nanti turun temurun akan ditiru. Siapapun yang mendengar pasti akan menirukan. Begitu juga dengan lagu. Kalau lagu itu mengisyaratkan ajaran yang tidak baik, ya jangan ditiru. Karena di dalam lagu itu mesti ada suatu pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengarnya. Cuman hanya saja kamu menganggap itu bahan lelucon. Tidak semua hal bisa dijadikan lelucon. Ya, disinilah perbedaannya antara orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Tidak semuanya harus masuk ke telinga kita, harus difilter, disaring. Itulah kemudian kenapa telinga kita ada dua, mulut kita ada satu. Artinya kita diperintahkan untuk lebih banyak mendengar hal-hal baik, menyaringnya sebelum keluar dari mulut kita. Kemudian yang kelima, berbicara dengan perkataan yang sopan. Ya, berbicara dengan perkataan yang sopan. Kalau tidak bisa berbicara dengan sopan, sudah lebih baik diam. Karena diamnya itu emas. Daripada dia ngomong tapi nyelekit. Sekali ngomong tapi menyakiti hati orang lain. Wis tuwek, ireng, ngentutan. Nah, ini itu kan menyakitkan. Tidak suka, ya diam saja. Memang kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, termasuk juga saya dan juga kalian. Pasti ada cirinya, pasti ada kekurangannya. Maka berbicara sopan termasuk bagian daripada akhlak mulia. Yang keenam, tidak boleh saling menghina. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Itu ada makalah semacam itu. Janganlah kamu menghina di antara sesama, karena masing-masing orang atau individu itu memiliki kekurangan dan kelebihan gitu. Kalau bisa ya kita saling menutupi antara satu dengan yang lain gitu. Disinilah uniknya manusia itu. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak juga boleh membuli. Panggil dengan nama yang baik. Iya, kalau memang namanya Paijo ya Paijo. Biasanya malah Paijem. Manggil nama orang, pakai nama orang tuanya. Kan sering itu, Pak. Ya, itu tidak boleh ya semacam itu. Itu memang dilarang keras. Dalam Al-Qur'an pun Allah juga berfirman. Wala talbisu bil alqab. Peh wong ireng panggilannya Blacky. Iya, biasa emang gitu ya, Pak. Ya jangan dibiasakan akhirnya. Nah, kalian harus bisa menjadikan pelopor. Kalian yang berada di SMK PGRI 1 Ngawi ini harus bisa menjadi piloting project terdepan dalam urusan akhlak gitu, supaya yang lain itu meniru. Gak dikonco gak popo, yang penting koncone apik-apik.
Karena teman yang baik adalah teman yang mau menuntun kepada kebaikan. Kalau kamu bertindak buruk kemudian temanmu itu mengingatkan, maka teman yang semacam ini pertahankan. Jangan sampai dia pergi. Ojo sing endi salat lu koyo jojoso. Nah, ini teman yang enggak perlu dipertahankan semacam ini. Tapi kalau mau kemana? Salat, aku ikut. Nah, teman yang semacam ini wajib dipertahankan. Tak boleh saling membenci dan iri hati. Kita tidak ada alasan untuk membenci satu dengan yang lain karena kita tahu masing-masing orang punya kelebihannya dan kekurangannya sendiri-sendiri. Sama pun juga saya juga dengan kalian. Enggak perlu juga iri. Misalkan ada yang satu mancung, sama-sama mancung, cuman yang satu mancungnya ke depan, yang lain mancungnya ke dalam. Kan sama-sama mancung. Dan tidak perlu iri, yang satu putih, yang satu kurang putih. Hanya kurangnya kan tipis. Coba kalau sudah di make up semuanya, sudah pangkling semuanya, itu semuanya adalah tipu daya. Toh semuanya nanti juga akan mati. Apakah yang cantik-cantik saja yang berhak masuk surga? Enggak. Ya. Dan juga termasuk rezeki Allah, rezeki itu oleh Allah sudah diatur. Kita nggak perlu iri. Yang perlu kita iri kalau seandainya amal perbuatan atau amal ibadah temanmu jauh lebih baik daripada dirimu, kamu wajib iri. Tapi nek harta temanmu kok lebih banyak daripada kamu, enggak usah iri. Saingi dengan ibadah. Itu ya. Selanjutnya yang ke-8, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, semacam pandemi ini dikhawatirkan anak-anak itu kurang gerak, kurang bisa memanajemen waktu dengan baik. Kadang sholatnya juga kelenderan, mergo turu terus. Waktunya orang bangun dia tidur, waktunya tidur dia bangun. Kadang nggak ketemu matahari, susah juga. Tidurnya mau pagi tidur, nanti bangunnya malam, jadi ketemunya itu malam saja. Padahal Allah itu mengatur siang dan malam itu memang ada aturan masing-masing. Kalau kita melanggar dan tidak sinergi dengan alam semesta ini, maka akan ada yang salah dengan organ kita. Banyak kaula muda itu yang sudah gagal ginjal. Kamu pernah dengar nggak? Banyak itu di rumah sakit itu loh. Masih muda itu sudah gagal ginjal. Kena diabetes juga. Nah, semacam itu. Karena apa? Senengane melek bengi. Loh, katanya kita harus tirakatan. Iya, tirakatannya enggak di angkringan juga, enggak di warung juga. Maksudnya tirakatan itu ya ngaji lah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, semacam itu yang diajarkan. Ya, jadi pandai-pandailah mengisi waktu luang dengan berolahraga. Senengannya apa? Yaitu kalian tekunin renang misalkan. Kalau nggak punya kolam renang gimana coba, Pak? Bikin kolam renang sendiri. Ada itu yang bikin pakai portable itu yang kan. Itu, Pak. Pakai itu karat punyanya ya, itu juga boleh. Sementing bisa renang. Yang hobi apa namanya? Badminton, Pak. Kan bisa. Di halaman. Atau hobi podcast, bikin video kayak gini boleh, silakan saja. Yang penting bermanfaat bagi dan juga diri kalian. Yang ke-9, mengajak untuk berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, karena tuntutan dakwah mengajak kepada kebaikan ini merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Jadi tidak hanya Pak Toha selaku guru agama, tapi kita semua. Saya juga dengan kalian, senyampang kamu itu beriman kepada Allah, maka hukumnya wajib kamu pertama mengajak diri kamu sendiri. Mengajak diri sendiri untuk berbuat baik. Baru orang lain. Betul. Kowe ngejak sholat, kowe dhewe ora sholat. Makanya aku ngejak kan gitu tuh. Jadi kewajiban untuk berdakwah itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam dan hukumnya wajib. Minimal mengajak diri sendiri. Yang ke-10, berjabat tangan. Banyak makna yang dapat diberikan untuk kita jabat tangan, kecuali masa pandemi semacam ini dari jauh. Mohon maaf Pak. Iya. Lagi pandemi. Lagi pandemi. Ada itu yang saya pernah ketemu salam corona. Jadi gini, pakai ini. Iya. Ya, berjabat tangan. Berjabat tangan dengan bersalaman dapat menunjukkan keakraban, kerukunan, persahabatan atau permintaan maaf.
Menurut sebuah hadis, berjabat tangan dilakukan dengan menyambut tangan dari yang menjabatnya, bukan dengan menunduk, mendekap atau memeluk. Berjabat tangan dilakukan hanya dengan sesama jenis. Maka diharamkan sesuai hukum fikih seorang laki-laki menjabat tangan wanita yang bukan mahramnya. Begitu pula sebaliknya, tak pernah sekali-kali tangan Rasulullah SAW menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Akhirnya kalian paham kenapa kalau kalian lihat selama ini saya jarang mau salaman. Buru kai sombong, jak salaman gak gelem. Ya karena memang aturannya memang begitu ya. Namanya aturan itu ya saya harus ngomong apa adanya. Wong aturan itu bukan dari pribadi saya, itu aturan dari Allah dan Rasulullah. Ya kita harus ngikut saja. Supaya apa? Selamat di dunia dan akhirat. Kemudian yang ke-11, menghindari berdua-duaan dengan lawan jenis. Ada yang bilang sulit Pak. Kalau sudah jatuh cinta itu dunia milik berdua itu. Yang lain kemana? Ngontrak Pak. Masa gitu? Ya cobalah, kasihan itu anaknya orang ya. Masa ya dikerjain juga. Nggak perlulah ngeprank I love you full. Coba kalau kamu punya anak terus dibawa lari laki-laki, gimana perasaannya? Sebagai orang tua gitu loh. Anakku ning dia main ki urung mulih. Kan juga sakit juga karena saya. Khawatir Pak orang tuanya. Lah kalau memang serius, ya lamar aja. Lamar aja kalau memang kamu itu lelaki betul. Lah kalau saya perempuan Pak, berani menolak. Dek, I love you full. Jangan ngomong Mas, ngomong sama bapak. Maksudnya lamar. Kalau bapak oke, saya oke. Nah itu perempuan tulen tuh begitu. Gitu. Jangan janjian di DPR. Tak tunggu di DPR. Mana itu? Di Babon Rindang. Udah. Janjian les apa? Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebisa mungkin kalian menghindari perilaku yang menjurus kepada perzinaan. Pacaran itu pintunya perzinaan. Saya membahas ini di materi di channel saya di YouTube yang nanti insya Allah pekan depan akan saya unggah tentang bab tersebut. Yang terakhir, yang ke-12, mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik itu gampang-gampang susah, ya susah-susah gampang. Ciri khasnya apa? Kalau dia diajak sholat itu gampang, diajak berbuat baik itu gampang. Ayo sedekah, untuin bro sak duwene gampang. Ayo sholat, waya sholat kalau adzan. Ayo. Itu berarti teman yang baik. Itu ciri khas. Karena apa? Sholat itu adalah barometer, ukuran keimanan seseorang. Langkah kaki seorang laki-laki yang paling berat itu bukan ke gunung, tapi ke masjid. Laki-laki itu beratnya ke situ. Nek neng gunung alah jerantal. Mau gunung Semeru kayak gunung apa tuh? Everest. Budal. Tapi ke masjid, ya titip ya. Banyak yang seperti itu. Seringkali kalau tidak pandemi itu waktu datang sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo sholat yuk. Ya wes ya ke kantin. Seolah-olah adzan itu panggilan ke kantin. Padahal tidak. Di situ akan dinilai, diabsen oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling duluan ke masjid? Soft pertama siapa yang ngisi? Itu sahabat yang terbaik ngisi soft paling depan. Nah, kamu para wanita kedepannya kalau mau cari calon istri yang solihah, wanita suami Pak. Maaf. Saya ulangi, kalau ingin mencari suami, calon suami yang solihah, maka carilah waktu subuh di masjid. Yo Pak, isinya orang tua semua Pak. Gitu. Cari yang muda. Itu kalau laki-laki kok mau berangkat sholat subuh, jos, perlu dipertahankan. Itu. Berarti termasuk suami yang setia nantinya, insya Allah. Karena agama saja dibela, Allah saja dicintai, apalagi kamu. Wallahu alam bisawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Itu Pak, kan kita hidup di zaman milenial. Terus kita hubungannya sekarang semua dengan dunia maya. Gimana tips apa yang baik tips yang Bapak mau berikan untuk kita anak muda yang main gadget untuk berakhlak yang baik? Baik. Yang pertama harus didasari niat
dari hati bahwasanya semua yang kita miliki sekarang itu hanya titipan dan suatu saat akan kembali pada Allah. Bahkan anak istri itu juga titipan. Allah mau ngambilnya kapan ya terserah Allah. Gadgetmu kapan waktunya hilang ya hilang, tidak perlu dicari. Kalau sudah waktunya hilang ya hilang. Kita harus bisa memanajemen mana yang penting, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kalau seandainya bermain semacam Mobile Legend, ya, PUBG semacam ini kok tidak bermanfaat, malah menghabiskan banyak waktu, menguras banyak data, ya tidak perlu dilanjutkan. Ini bukan masalah gaul apa enggak gaul, gitu loh. Tapi bagaimana kamu berdedikasi sebagai seorang Islam, seorang muslimah sejati. Karena kamu di sana di akhirat tidak akan ditanya sudah berapa poinkah kamu kumpulkan dari bermain game itu. Karena anakmu nanti juga tidak akan bertanya, bapak saya jagoan, sudah level sekian. Tidak akan ditanya. Justru anak itu akan bangga kalau orang tuanya itu dulu mati syahid. Kan gitu. Anak itu memiliki kebanggaan. Bapakku senengane iku ndelosor. Wong tuaku senengane iku rebahan. Oh berarti bapak ibumu kaum rebahan. Iya. Saya juga begitu kalau gitu. Ya tidak. Maka harus ada niatan. Kalau nggak ada niatan sulit. Gitu loh. Gadget ini hanya sebatas sarana untuk menjadi baik. Terus nih Pak, biasanya di media sosial itu banyak yang saling hujat, saling bully, itu gimana Pak? Ya. Sekali lagi ya kita harus memahami bahwa ranah media sosial ini adalah ranah umum. Jadi di sana siapapun berhak untuk berkomentar. Cuman kita harus pinter dan cakap menfilter mana informasi yang benar, mana yang tidak. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah tabayyun. Tabayyun itu berarti konfirmasi, ya, mengkonfirmasi kebenarannya gitu. Apakah benar itu dikatakan semacam itu, apakah benar berita itu kemudian disampaikan di media sosial atau hanya sebatas hoax semata. Maka kita harus cakap dan pintar. Orang yang bermain media sosial pun juga nggak boleh baperan. Kadang di media sosial kita curhat apa, banyak yang merasa tersindir. Nah, ini kan kita harus pinter-pinternya untuk menyaring informasi. Dan juga kalau sudah berani bermain media sosial, maka jangan selalu menganggap itu sebagai suatu kebenaran tanpa terlebih dahulu untuk melakukan cross check data atau informasi. Itu nasihat dari saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dalamnya Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Bapak Toha. Semoga berkenan di hati kita semua dan dapat dijadikan wawasan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ke kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.